sebelum melanjutkan video ini, subscribe di bawah ini. Nah, di sini saya merekomendasikan hewan reptil untuk kalian para pecinta reptil. Pasti bagi pecinta reptil tidak asing dengan hewan ini, yaitu bearded dragon. Tapi kalau bagi pemula pasti belum tahu hewan reptil ini. Ini namanya bearded dragon atau naga berjenggot. Nah, bagi pemula memelihara hewan ini, saran saya sebelum membeli mencari apa itu penyakit dan apa mencegah penyakit tersebut bagi reptil ini. Contohnya lihat di YouTube, itu banyak rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi kandangnya, set kandangnya gimana, rekomendasi hewan reptilnya hidupnya bagaimana, rekomendasi mold, rekomendasi warna yang bagus. Kalau menurut saya bagi pemula sih belum terlalu penting, tetapi ya bagaimana ya, kalau tidak tahu mau bisa ditipu. Dulu saya pernah, jadi saya membeli bearded dragon ini yang satu ini. Nah, yang ini biasanya orang apa ya, kalau pemula membelinya pasti nggak tahu ini mau apa. Saya dari awal beli itu ini, dan orang penjualnya bilang ini mobnya red hypo, tetapi setelah saya lihat, saya browsing di YouTube dan lain-lain, ternyata ini bukan red hypo, ternyata ini red hypo, karena dilihat dari kukunya itu hitam. Kalau red hypo kukunya itu putih. Nah, takutnya itu kalian bisa ditipu. Jadi kalian para pecinta reptil ataupun bagi pemula ingin berpelihara bearded dragon ini, cari dulu di YouTube apa resiko penyakit dan apa mencegahnya gimana, set kandangnya, makanannya apa, dan vitamin dan lain-lain itu apa. Setelah itu saya akan kasih tahu set kandang yang baik. Set kandang yang baik itu seperti ini kawan. Ya, set kandang yang baik itu seperti ini. Kalau ini sih sebenarnya saya masih kurang, ukurannya masih kecil, soalnya 40 x 40. Kalau ukuran buat segini sih apa ya, muatnya sih muat tapi terlalu sempit. Kalau yang besar ini saya kasih kandang yang ini. Nah, kalau ini cocok, ini sekitar ukuran 50 kali 80. Terus terkadang orang sih beda-beda set kandangnya. Kalau set kandang saya seperti ini, terkadang ada yang tertutup triplex semua dan ini kaca, cuma dikasih lubang jaring sedikit. Kalau saya sih enggak, saya kasih lubang jaring banyak, takutnya mungkin apa ya, kalau pengap terkadang kan tidak ada udara yang masuk, jadinya pengap. Ini set kandang saya. Ada juga yang set kandang akuarium seperti ini. Ini set kandang akuarium saya. Kalau bagi pemula sih cukup memakai akuarium ataupun container box. Soalnya itu cocok buat pemula-pemula yang ingin pelihara bearded dragon. Setelah itu bukan hanya kandangnya saja yang penting, tapi juga lampunya. Itu ada dua lampu, yaitu lampu UVA dan UVB. Ini UVA, ini UVB. Apa gunanya? UVA dan UVB itu gabungan satu seperti matahari.
Kalau matahari kan bisa mengeluarkan UVA dan UVB. Tapi kalau UVA UVB sebenarnya ada sedikit perbedaan, mungkin kandungan apa gimana, tapi saya merekomendasikan wajib jemur setiap 1 minggu sekali minimal. Ini cocok untuk mainan anak-anak, Bearded Dragon, kadal berjenggot. Nah, ini kawan saya langsung keluar. Ini warnanya beda-beda kan. Ini mobnya beda-beda. Lucu-lucu kan. Kalau kalian ingin mencari, banyak di online di Tokopedia ataupun di grup-grup Facebook Bearded Dragon Indonesia. Nah, ini set kandang saya. Terkadang sih ada orang yang set kandang seperti di gurun, yaitu dikasih pasir, tapi pasir khusus buat Bearded Dragon. Ada yang jual online. Setelah itu dikasih ada pohon-pohonan kaktus apa bagaimana, itu banyak yang buat gitu. Setelah itu kalau kendala penyakit, yang pertama itu MBD itu gampang terkena Bearded Dragon kalau tidak dikasih asupan kalsium. Nah, ini kalsiumnya cocok untuk Bearded Dragon. Setelah itu vitamin. Setelah itu reptile oil. Kalsium gunanya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Seperti terkadang kalau Bearded Dragon tidak dapat asupan kalsium, dia bisa ekornya bisa cacat, menaku apa bagaimana, itu bisa, terus badannya lemas. Kalau vitamin gunanya buat menambah daya tahan tubuh dan menambah nafsu makan. Itu sama juga buat reptile oil, dia juga menambah nafsu makan. Ini cocok untuk para pemula membeli 3 ini, dan lampu dan set kandang. Itu sudah cocok. Setelah itu suhu Bearded Dragon. Nah, di sini saya kasih ini. Ini murah, cuma 10.000 saya beli. Suhunya ini 38,8. Kalau secara normal Bearded Dragon itu di suhu sekira 35 sampai 39-an. Itu cocok. Soalnya kan dia suka di suhu panas, soalnya dia kan kadal dari gurun. Setelah itu saya mau ngasih tahu makanan Bearded Dragon. Ini makanan Bearded Dragon, jangkrik, dan di sini juga ada kecoak dubia. Nah, ini kecoak dubia. Itu baik untuk protein dan asupan gizi buat Bearded Dragon. Setelah itu ada ulat Hongkong. Terkadang juga ada sayur-sayuran atau bagaimana, itu cocok, buah-buahan cocok untuk Bearded Dragon. Saran saya membeli Bearded Dragon untuk mainan di musim corona ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.